Halo YouTube, lama tak berjumpa dalam membahas handphone lagi. Dan ini di tangan saya udah hands on Motorola is back dan Moto G45 yang udah mengusung support 5G. Welcome Motorola. Dan sudah ada NFC-nya. Kelengkapan dalam pembelian selain handphonenya sendiri, itu dapat clear case-nya, manual book dan SIM ejector, dan juga wow, dapat adapter yang mana ini 20 watt fast charging, lengkap dengan kabel data Type A to C-nya. Pertama kita ngomongin dari segi desainnya. Dia ini desainnya premium loh, dengan vegan leather finishing-nya dan anti sidik jari tentunya, dan enak banget digenggam. Tersedia 3 vibrant and trendy Pantone Coated Color, dan yang di tangan saya ini adalah Brilliant Green, ada Brilliant Blue, dan juga Viva Magenta. Motorola G45 itu tipis loh, 8 mili dan bobotnya 183. Bagian atasnya itu ada tulisan Dolby Atmos, bagian sampingnya volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor seperti ini guys. Jujur pakai handphone premium setelah itu pegang yang ini rasanya ringan banget. Nah di bagian bawah itu kita masih jumpai jack audio, pengecasan Type C-nya, dan juga lubang speakernya guys. Dan ini nanti kita cobain suara speakernya bagaimana. Dan di bagian samping sebelah kiri itu penempatan untuk SIM card atau SIM tray-nya yang udah dual SIM, atau kalau kalian mau pakai single SIM itu bisa menambahkan memory card juga guys. Gak, Motorola G45 ini udah dibekali sertifikat IP52, artinya kalau kalian cuma kecipratan air seperti ini masih aman bos. Dari segi kapasitas baterai, ini handphone sudah dibekali dengan 5000 mAh dan support 20 watt fast charging cuy. Pada saat kita ngecas, walah, turbo power. Untuk layar sendiri, si Motorola G45 ini udah dibekali dengan panel Gorilla Glass 3 guys, dan panelnya LCD IPS dengan ukuran 6,5 inch, resolusi 720x1600 pixel. Kemudian sudah dibekali dengan refresh rate 120 Hz dan 240 Hz touch sampling dengan rasio 20:9 cuy. Untuk kualitas audio, ya ini udah dibekali dengan fitur Dolby Atmos coy. Yang mana misalkan kalian mau pingin mendengarkan musik, nonton film, main game menggunakan headphone, ini sudah langsung aktif cuy dengan Dolby Atmos-nya seperti ini. Nah, pada saat kalian rotate device kalian seperti ini, dia udah punya dual speaker ya guys, kan di bagian bawah dan juga di bagian atas. Kita dengerin kualitasnya. Sebelum masuk ke pembahasan performanya nih handphone, saya mau perlihatkan buat teman-teman ada fitur-fitur yang disediakan Motorola itu dari gestur-gesturnya tuh keren-keren loh. Misalkan ini ya tersedia ada Moto, kemudian kalian masuk di sini. Kemudian ini ada personalize, kalian bisa custom dari tampilan handphone kalian, ada gesturnya. Kemudian ada Moto Secure untuk keamanannya, ada beberapa pengaturan display. Nah, display ini misalkan kalian nonton handphone atau nonton film, itu kalian bisa aktifkan ini Use Attentive Display, dimana ini akan membantu dimming ya, misalkan supaya menjaga mata kalian, anak kalian, ini cocok banget ya. Jadi kalau kalian misalkan gelap-gelapan, ini bisa diaktifkan. Nah, terkait gesturnya teman-teman, misalkan nih ya, kalian dalam kondisi mati gini ya, set, langsung masuk ke kamera. Wih, gila, keren banget. Itu bisa di custom. Oke, selanjutnya nih misalkan ya, kalian mau menyalakan lampu senternya, itu bisa bung. Tuh, yalah, bung, mati. Weh, gestur-gesturnya itu bisa kalian setting itu dari sini. Ada Moto, ada bagian gestur. Nah, di sini tuh quick launch-nya itu macam-macam bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mau screen capture biasanya pakai 3 jari ya kan. Ini tinggal kalian bisa atur juga di bagian tab di bagian belakang. Tap. Nah, seperti ini. Sudah. Dan salah satu fitur lagi yang dimiliki dari si Motorola ini adalah Moto Unplug. Nah, di sini ya sebenarnya di semua handphone juga ada sebenarnya. Tinggal kalian setting aja, tapi di sini dipermudah aja. Di sini misalkan contoh ya, teman kalian pengen aku pinjam handphonemu dong, aku pengen nonton YouTube aja. Itu kalian bisa atur di sini aplikasi yang diizinkan apa aja ya. Kemudian layout aplikasinya, wallpapernya apa. Misalkan kalian udah milih nih, misalkan oh dia mau main game, oke kita munculkan gamenya, save seperti ini, kemudian kita start seperti ini. Nah, maka tampilan handphone kalian ini kalian bisa kasih durasi, kamu mau pinjam berapa lama, misalkan 15 menit seperti ini, kemudian start. Nah, tampilannya ya cuman simple gini doang teman-teman, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau dia mau end, dia akan membutuhkan password. Nah, seperti itu ya. Kemudian menggunakan PIN. Nah, seperti itu, atau menggunakan fingerprint. So, ini sangat berguna buat teman-teman yang punya teman yang misalkan sering minjem handphone kalian. Menariknya lagi di Motorola G45 itu, misalkan kalian merasa, waduh RAM-nya kok kayak berat ya. Ada performan, ada RAM boost-nya juga, kalian bisa on kan. RAM boost-nya itu mau berapa giga? Mau nambah 2, 4, 6 sampai 8 giga. Berarti kalau misalkan sekarang 8 tambah 8 berarti 16 giga. Tergantung kebutuhan aja sih ya. Lanjut ke pembahasan prosesornya yang dipergunakan dari si Motorola G45 ini sudah support 5G. Dia menggunakan Snapdragon 6S Gen 3, di mana
dia ini menggunakan GPU-nya yang Adreno 619. Hasil skor Antutu itu menyentuh di 480.000 lebih cuy. RAM-nya 8GB yang di tanganku ini internal 256 udah kepake. Nah, bagaimana untuk hasil misalkan kita menggunakan rendering di handphone ini? Nah, di sini aku menyediakan sebuah file video ya. Di sini ada file video 4K. Nah, video file 4K-nya tuh nggak muncul teman-teman. Ya, ini fakta yang kita tahu ya. Jadi kalau misalkan kita video 4K, kita mau ngerendering, ini kagak bisa. Tapi kalau kita ngerekam langsung dari handphonenya, itu nggak sampai 4K kan, Full HD. Contoh kita mau ngambil sampling rendering video yang kurang lebih ini 1 menit, teman-teman. 1 menit, kita tambahkan dulu berapa lama untuk rendering. Sekarang kita mau coba rendering dulu, seperti ini. Maksimum di Full HD, dan ini bisa best quality juga. Dengan frame rate 30 fps, kita coba hasil rendering berapa lama. Tuh, enggak. Oke, dikit lagi selesai, and done. Nah, itu ya untuk kebutuhan misalkan kalian mau bikin konten, itu kurang lebih kalau Full HD mentok semua, kurang lebih durasinya 1 menitan itu segitu. Nah, sekarang bagaimana untuk kebutuhan main game, Bang? Oke, di sini aku menyediakan Mobile Legends, guys. Nah, untuk gaming, kerennya tuh di Motorola ini udah menyediakan plugin ya untuk kebutuhan gaming. Nah, di sini kalian bisa pencet nanti muncul. Nah, di sini tuh ada muncul CPU yang terpakai berapa persen, GPU-nya yang terpakai berapa persen, dan berapa derajat. Nah, ini core-nya udah 41 derajat setelah tadi kita gunakan untuk rendering. Nah, biasanya kalau kita main, pilih nih. Ada pilihannya turbo, balance, atau baterai saving. Biasanya kalau turbo ngebut, itu konstan kurang lebih bisa sampai 41, 42, kurang lebih segitu, nggak bisa lebih, mentok. Nah, bagaimana untuk settingannya, Bang? Di sini settingannya kalian bisa lihat sama-sama ya. Nih, settingan untuk di Mobile Legends itu bisa mentok kanan semua, super dan ultra, lancar, mantap men. Selanjutnya untuk game FPS ini saya contohkan menggunakan COD Mobile. Nah, di sini saya rasakan sih memang angetnya tuh 41, 40, 41, 42 itu standar guys. Dibandingkan aku menggunakan yang handphone yang performa tinggi high end itu udah terasa panas banget. Tapi di sini ini terasa nyaman banget di tangan, main gamenya jadi enak. Untuk COD Mobile di sini performanya pun juga bagus teman-teman ya. Kita bisa lihat sama-sama di bagian grafik. Nih, itu untuk grafik quality-nya bisa very high, kemudian frame rate-nya itu very high juga, nggak bisa max. Udah jos gandos, sudah bisa dibilang rata kanan men. Mantap kan prosesornya. Trik terakhir adalah bagaimana dengan kameranya si Moto G45 ini. Dia dibekali kamera belakang dual kamera ya. Kamera utama itu 50 megapiksel, yang kedua itu kamera makro ya dengan 2 megapiksel. Kalau 50 megapikselnya itu bukanya f1.8, kemampuan recording videonya itu di maksimum Full HD 1080p 30 fps, ada stabilisernya. Untuk kamera selfie-nya di sini 16 megapiksel, teman-teman, dan untuk video recording bisa sampai 1080p 30 fps. Bagaimana hasilnya kita cobain. Dari kualitas foto yang diambil menggunakan kamera depan hingga kamera belakang, dari yang selfie biasa, bokeh, kemudian yang dipercantik atau efek-efek dipercantik, ini semua hasilnya menurutku dengan kamera yang 50 megapiksel di belakang pun hasilnya bagus loh. Mungkin kalian berpendapat, mungkin ada yang bilang kurang vivid dan sebagainya. Tenang, semua itu bisa diatasi langsung dari handphonenya kok. Tapi kalian bisa nilai sendiri deh kualitas kamera detailnya, bokehnya dari kamera Motorola, baik itu di kondisi outdoor hingga indoor seperti ini menurutku sih oke ya. Wah, wes jos gandos. Silakan menurut kalian di komentar aja dari hasil kamera G45 ini guys. Nah, di handphone Motorola G45 itu misalkan contoh ya, salah satu foto ini. Misalkan bagi kalian ini kurang vivid, itu ada loh guys. Ini ada tombol kayak editing di situ, dan ini terhubung dengan si Google. Ini ada dynamic, terus lebih genjreng. Mau di enhance lagi bisa. Kurang vivid, tambahin, jeret. Bisa semua. Ini keren. Jadi kalau kalian mau editing sudah langsung di handphonenya sudah tersedia. Bisa lihat ini before afternya gimana sih? Tahan aja. Boom, boom, boom. Ya, seperti itu ya. Mantap. Ini sampling video selfie dari Motorola G45, dan ini stabilisasi yang saya aktifkan. Bagaimana hasilnya guys? Dan berikut ini hasil perekaman kalau video stabilisasi saya off teman-teman. Cuman gambarnya kayak lebih lebar ya. Jadi pada saat di on kan itu menyempit, sehingga dia ada batas range untuk pergerakan stabilisasi. Ya kalau misalkan kalian stabilisasi off, mending kondisi diem seperti ini akan lebih stabil. Nah, berikut ini si Motorola G45 teman-teman, itu punya fitur dual juga seperti ini. Jadi bisa perekaman langsung dua kamera depan belakang. Nah, hasilnya seperti ini. Saya handheld ya, saya sambil jalan, perekamannya kayak gini. Silahkan di komentar guys. Dan berikut perekaman dual kamera dari mode yang berbeda. Jadi kalian bisa
besar kecilkan dual kamera, misalkan kalian pengen yang lebih gede, misalkan di bagian yang belakang seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman. Pada saat video kamera belakang itu stabilisasinya off kan teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Kita cobain yang pada saat stabilisasi on ya. Ini untuk perekaman video kamera belakang Motorola G45 pada saat stabilisasinya kita on kan, dan ini handheld teman-teman ya. Berikut ini perekaman video indoor, dimana cahaya backlightnya saya aktifkan, tapi untuk dari depan itu tidak aktif, jadi hanya dari jendela aja. Nah, di sini kita bisa aktifkan untuk torchnya. Sebentar saya aktifkan. Nah, dia akan dibantu penerangan dari layar yang berpendar putih sekelilingnya. Nah, ini hasilnya bagaimana menurut kalian? Ini video selfie kamera depan dengan ada tambahan penerangan bagian layar plus beauty-nya saya aktifkan, jadi lebih mulus wajahnya. Not bad, nice. Sekarang ini adalah perekaman video kamera belakang dari Moto G45 dengan kondisi yang low light. Lihat backgroundnya lampu dari keyboard ini dan seperti ini. Nah, ini ya hasilnya kalau low light. Set. Bagaimana guys? So, bagaimana guys? Ini dia Motorola comeback dengan Moto G45 yang udah support 5G, udah ada NFC-nya juga. Buat temen-temen kalau pengen beli bisa kepoin dulu di deskripsi. Saya tambahkan link di sana. Dan juga saya tambahkan kalau ada ya, di video ini ada di bagian bawah ini ada keranjangnya sekarang di YouTube. Kalian bisa klik juga. Harganya terjangkau tapi performance not bad, lumayan banget. Buruan kalau kalian berminat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar aja deh. Dan juga pastikan kalian sudah follow TikTok channel Master Perez karena akan ada banyak bahasan. Selain short-short di YouTube, ada short-short juga di TikTok yang mungkin bisa jadi kalian nggak jumpai di YouTube. Silahkan di follow juga channel Master Perez TikToknya juga ya.